Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa. Kemarin kita sudah membahas takbir dan juga doa iftitah. Kita akan lanjut ya. Setelah iftitah kan baca Fatihah dan baca surat. Itu kita lewat karena terlalu panjang. Tafsir Al-Fatihah terlalu panjang. Dan dulu kita pernah membahasnya beberapa kali pertemuan. Kita fokus ke zikir-zikir yang kita baca dalam sholat ya. Doa-doa yang kita baca dalam sholat agar kita kalau faham arti, faham makna dan tafsirannya secara mendalam bisa lebih menghayati sehingga lebih memungkinkan untuk khusyuk di dalam sholat kita. Doa iftitah sudah, takbir juga sudah. Sekarang ruku ya. Sebelum ruku kita takbir. Jadi selesai membaca surat, takbir, mengangkat kedua tangan. Lalu ruku ya. Pertama, cara ruku sesuai dengan sunnah adalah meletakkan kedua telapak tangan di batok tempurung lutut kita. Dengan posisi jari yang semuanya dibuka. Direnggangkan kemudian disimpan di atas batok lutut atau tempurung lutut kita. Terus dalam kondisi si tulang punggung ini lurus dan pandangan tertuju ke tempat sujud, sedangkan kepala rata dengan tulang punggung, tidak menengadah, tidak menunduk. Karena itu didasarkan kepada beberapa hadis sahih tentang hal itu. Di antara dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, hadis sahih riwayat Imam Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yuqim rajulun salbahu fir ruku'i was sujud. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah sempurna solat seseorang. Lafad la solata, tidak ada solat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan tidak sah, ada yang menyatakan tidaklah sempurna. Tapi jumhur menyatakan tidak sempurna. La solata, tidaklah sempurna. Solat seseorang lam yuqim rajulun salbahu. Bagi seorang yang tidak meluruskan tulang punggung, tulang sulbi ketika ruku dan sujud. Jadi ketika ruku, maka luruskan tulang punggung sehingga tulang punggung ini rata. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya disebutkan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza raka'a law subba ala dhahrihil ma' lan faddat. Kata Wa'il bin Hujr, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang ruku, saking lurusnya atau ratanya ya, maka bila dituangkan segelas air di atas punggungnya, niscaya air itu akan tergenang. Jadi lurus tulang punggung itu ya. Siapa yang tidak meluruskan, jumhur ulama atau mayoritas ulama menyatakan tidak sempurna salatnya. Sebagian kecil ulama menyatakan tidak sah. Jadi menunjukkan keharusan untuk meluruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud. Jangan sampai ketika ruku itu bengkung. Bengkung itu apa ya? Bengkok, bongkok.
seperti kucing menghadapi musuhnya, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Luruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud, ya. Kedua, posisi kepala tidak menengadah, tidak tertunduk, ya, tapi antara dua itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yusawi ra'sahu wa lam yuqni wa kana baina dzalika qawama. Adalah Rasul alaihi salatu wassalam apabila beliau itu ruku, beliau tidak menengadahkan kepalanya dan tidak menundukkan kepalanya, tapi pertengahan di antara itu. Adapun pandangan tertuju ke mana? Ke tempat sujud, bukan ke ujung jari seperti difahami oleh sebagian orang. Karena nggak ada satupun dalil atau pendapat ulama yang menyatakan ketika ruku harus melihat ujung jari. Tidak. Al-Iz bin Abdussalam rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, kemana pandangan kita mengarah ketika sholat? Kata beliau, dari awal sampai akhir ke tempat sujud, kecuali ketika tasyahud. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tasyahada. Apabila beliau bertasyahud, asyara bi usbuhi sababa, dan beliau berisyarat dengan telunjuknya. Fara'aituhu yuharrikuha wa yad'u biha wa lam yujawiz basaruhu isyaratahu. Beliau ketika tasyahud berisyarat dengan tunjuk, kemudian aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan pandangan matanya tidak lepas dari isyarat telunjuknya. Jadi mata ketika tasyahud dilihat ke isyarat telunjuk. Selain itu ke tempat sujud, ya. Itu tulang punggung rata, kemudian apalagi kepala juga tidak menengadah dan tidak menunduk, pandangan tetap ke tempat sujud, dan kedua telapak tangan disimpan di atas lututnya dan jarinya direnggangkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a kaffaihi ala rukbataihi wa farraja baina asabihi. Nabi alaihissalam apabila beliau ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas lututnya dan beliau merenggangkan jari-jarinya. Nah, itulah posisi tubuh ketika apa? Ketika sedang ruku. Adapun sekarang zikir atau doanya. Sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan. Fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a. Qaminun ayustajaba lakum. Rawahu Muslim. Kata Ibnu Abbas, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ingatlah atau ketahuilah bahwa sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku atau ketika sujud. Siapa yang melarang? Tentu saja Allah, ya. Allah yang melarang Nabi alaihi salatu wasallam. Tak ada seorang pun malaikat, jin, manusia yang berhak memerintah atau melarang Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau Nabi menyatakan aku diperintah, maksudnya yang memerintahnya Allah. Aku dilarang, maksudnya yang melarangnya Allah. Seperti dalam hadis ini, aku dilarang baca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Kita sudah terangkan kenapa dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Karena ruku dan sujud adalah posisi ketika seorang hamba merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Ketika ruku menghinakan dirinya. Ketika sujud merendahkan dirinya.
Dan itu sikap yang layak, paling bagus, paling sempurna untuk seorang hamba asal kepada Allah. Adapun merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan sesama makhluk nggak boleh. Ruku dan sujud kepada selain Allah nggak boleh, kepada malaikat ruku dan sujud nggak boleh, kepada para nabi nggak boleh, kepada orang-orang soleh nggak boleh, baik ketika hidup, apalagi setelah mati, apalagi ke orang biasa, apalagi ke bangsa jin nggak boleh. Ruku dan sujudlah sikap merendahkan diri, menghinakan diri, plus ada plusnya nih. Ada terkandung mengagungkan dan meninggikan Allah. Kita merendahkan diri mengandung makna sedang mengagungkan Allah. Saking agungnya Allah dalam pandangan kita, kita merendah, kita menghinakan diri. Ya, ketika sujud kita merendahkan diri, otomatis meninggikan Allah. Makanya ketika ruku doanya Subhana Rabbiyal Azim, kita menghinakan diri lalu mengagungkan Allah. Maha suci Allah yang maha agung. Ketika sujud kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, kita merendahkan diri, meninggikan Allah. Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi sikap badan dengan apa yang diucapkan oleh lisan klop. Jadi karena ruku dan sujud adalah posisi ketika hamba menghinakan diri, merendahkan diri, maka Al-Quran yang agung dan mulia jangan dibawa-bawa ke posisi itu. Itu posisi sedang merendah, sedang menghinakan diri. Quran yang agung, yang suci nggak boleh dibawa ke sana. Ke WC nggak boleh bawa Al-Quran, baik membacakannya ataupun mushafnya, ya. Ke tempat-tempat yang tidak layak, tidak boleh. Termasuk ruku dan sujud. Maka kata Nabi SAW, aku dilarang. Siapa yang melarangnya? Allah. Dilarang apa? Membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Fa'ammar ruku fa'adzimu fihi Rabb. Adapun ketika ruku, maka agungkan Rabbmu di dalamnya, di dalam ruku, ketika ruku. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, sungguh-sungguhlah kamu berdoa di dalam sujud, ya. Nah, sekarang ini kita fokus kepada doa ruku terlebih dahulu. Doa sujudnya nanti, ya. Doa sujudnya nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'ammar ruku fa'adzimu fihi Rabb. Adapun ketika ruku, maka agungkan Rabbmu ketika ruku. Kenapa? Karena ruku itu posisi mengagungkan Allah. Ketika mengagungkan Allah, kita hinakan diri kita. Maka sudah kita singgung tadi, cocok, pas, ya, sesuai antara sikap tubuh dengan doa yang dibaca. Tubuhnya menghinakan diri, mengagungkan Allah. Ucapannya Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Kenapa ada Subhana? Subhana itu kan artinya maha suci. Siapa yang maha suci? Subhana, maha suci. Dan ingat, maha sucinya itu sesungguh-sungguhnya. Sebab subhana makna atau kalimat asalnya usabbihu subhana. Jadi subhananya itu dibaca fathah. Tidak boleh subhanu atau subhani, tapi dibaca fathah. Karena dalam bahasa Arab itu disebut dengan sebutan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, kalau bahasa kita maf'ul itu artinya objek. Maf'ul mutlak adalah objek setelah subjek predikat, kan objeknya masih. Ingat kan pelajaran SMP atau SMA tentang struktur kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, dan
keterangan gitu kan. Dalam bahasa Arab fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Fi'il itu kata kerja. Fa'il subjek. Maf'ulun bihnya objek. Nah, maf'ul mutlak maknanya adalah maf'ul yang dibentuk dari kata kerja yang ada di awal kalimat. Seperti umpamanya ajlisu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Ini bisa makna hakiki, bisa makna ungkapan. Mungkin duduk di sana makna kiasan, maksudnya makna kiasannya itu berkuasa, ya. Belum tentu sebenarnya duduk, mungkin jalan-jalan. Sayalah yang menduduki kursi itu. Maksudnya mungkin kursi itu jabatan, menduduki itu artinya menempati jabatan. Sangat mungkin. Tapi kalau ajlisu alal kursi julusan, ada julusan. Julusan ini maf'ul mutlak yang dibentuk dari ajlisu, duduk. Maka makna duduk di sana dengan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya dengan makna hakiki. Saya duduk di kursi, benar duduk. Bukan berarti menguasai jabatan, bukan. Ya. Nah, umpamanya saya membaca dengan sebenar-benarnya, membaca Al-Quran, ya, atau saya umpamanya membaca kitab dengan sebenar-benarnya. Aqra'ul kitaba Qur'anan. Qur'anan di sini bukan Al-Quran, tapi dibentuk dari kata aqra'u. Saya membaca kitab dengan sebenarnya, sesungguh-sungguhnya. Demikian juga kalimat usabbihu subhana, aku mensucikan dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Siapa yang disucikan? Rabbi, Rabbuku al-azim, yang maha agung. Jadi dalam subhana, subhanallah, subhanallahi atau subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Pokoknya kalau ada subhana, maka di sana di dalamnya terkandung pertama makna mensucikan, kedua kesungguh-sungguhan. Mensucikan itu sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati yang sebenarnya dan disertai dengan keyakinan dan diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Itu makna subhana, ya. Yang dimaksud maha suci artinya yang kita sucikan yaitu Allah itu tidak punya aib, tidak punya kekurangan, tidak punya hal-hal yang tidak layak. Karena sempurnanya Allah beserta sifat-sifatnya, maka kesempurnaannya mengakibatkan Allah itu tidak memiliki kekurangan dan tidak memiliki aib, tidak memiliki sifat-sifat yang tak layak bagi diri Allah. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis diterangkan Allah menolak beberapa sifat dari dirinya. Menolak sifat zalim. Allah tidak zalim. Innallaha laisa bidzallamil abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Semua yang Allah lakukan kepada hambanya adil. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak pernah dikenai ngantuk ataupun tidur. Ngantuk dan tidur aib bagi diri Allah Azza wa Jalla. Maka itu ditolak. Allah suci dari sifat suka ngantuk, suka tidur. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak punya anak dan juga tidak dilahirkan dan tidak ada suatu pun yang menyamainya. Ini sifat punya anak, sifat punya orang tua itu ditolak, diingkari oleh Allah dari diri Allah. Dan sifat ada yang sekufu, yang selevel, yang sebanding, yang menyerupai, enggak. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Nah, itu adalah sifat-sifat aib bagi diri Allah. Oleh Allah ditolak. Maha suci Allah. Ya. Berkata orang-orang musyrik bahwa ittakhadallahu walada. Allah itu memiliki anak. Bagaimana bantahan Allah terhadap ungkapan itu? Subhanah.
Maha suci dia dari hal itu. Artinya Allah nggak punya anak. Dan orang-orang musyrik menganggap anak-anak Allah itu para malaikat. Para malaikat itu berjenis kelamin wanita. Dan itu diklaim oleh orang musyrik sebagai anak Allah. Oleh Allah diingkari, ya. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Dan anaknya perempuan. Oleh Allah dibantah, subhanah. Maha suci Allah. Bal ibadu mukramun. Bahkan para malaikat itu bukan anak Allah, tapi hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Hamba malaikat juga beribadah kepada Allah. Sebagai hamba kan tugasnya ibadah. Ya, dengan cara masing-masing Allah perintahkan kepada mereka. Oleh karena itulah maka dalam pandangan orang-orang musyrik, orang ateis, kalau orang-orang Eropa gitu ya, orang agama lain membuat film kartun, terus ada malaikat. Coba gambaran malaikat itu selalu digambarkan dengan wanita bidadari punya sayap. Di tangannya ada tongkat, tongkatnya di ujungnya ada apa semacam sinar, di atas kepalanya ada apa tuh? Lingkaran putih atau apa gitu ya. Dan itu mereka menyebut malaikat dengan sebutan bidadari juga. Kalau kita antara malaikat dengan bidadari kan beda ya. Bidadari, malaikat. Kalau mereka malaikatnya bidadari. Makanya bidadari mereka sebut dengan sebutan angel. Malaikat juga angel. Sama. Dari dulu itu teh. Dari baheula mula. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Oleh Allah dibantah, subhanah, maha suci Allah dari hal itu. Jadi maha suci artinya Allah tidak punya aib. Allah tidak memiliki sifat yang tidak layak bagi dirinya. Termasuk ketika kita merendahkan diri ya. Menghinakan diri nih. Ketika ruku itu kan menghinakan diri. Allah mah tidak hina. Allah agung. Makanya ketika kita menghinakan diri, kita mensucikan Allah dari itu subhanah. Maha suci. Siapa? Rabbi, Rabbku al-azim yang maha agung. Allah maha agung, kita menghina. Allah suci dari kehinaan. Ini yang menjadi rahasia kenapa kalau kita ya nurug tugmudun tuturubun subuh-subuh. Kalau kita menurun, disunnahkan membaca tasbih. Kita menurun nih, menuju ke tempat rendah. Kita tadi tempat tinggi, kita jadi rendah. Kita memang sering berada di posisi rendah. Allah mah suci dari kerendahan. Makanya dianjurkan untuk apa? Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik jalan kaki atau diam atau pakai motor, mobil atau sepeda. Ya, ketika umpamanya turun baca tasbih. Ya, termasuk lift. Kita kan diam di lift itu, diam. Ya, tidak jalan, tidak loncat-loncat, tapi menurun. Baca tasbih. Ketika naik eskalator menurun baca tasbih, kitanya diam nggak jalan tasbih, atau menurun tangga kitanya jalan tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, atau ketika landing pesawat tasbih. Adapun ketika naik, baik naik lift yang ke atas, naik eskalator ke atas, naik tangga, atau mobil kita nanjak, motor, sepeda nanjak, atau jalan kaki nanjak, atau pas take off pesawat. Pokoknya dari mulai bawah ke atas, takbir disunahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar kita tetap tawadhu. Kita dari posisi bawah naik ke atas, dari tempat rendah ke tempat tinggi, biasanya ada muncul, saya jadi di tempat tinggi nih, ya, gitu. Orang lain di bawah kecil-kecil tuh, mungkin ada arogansi, takabur seperti itu. Maka ingat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang terbesar, tidak ada yang lebih besar dari Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi makna subhana maha suci Allah, subhana maha suci itu dengan mensucikan sesungguh-sungguhnya, dengan i'tikad yang kuat.
Subhana. Siapa yang maha suci? Rabbi, Rabbku. Al-Azim, yang maha agung. Kitanya menghinakan diri. Ketika menghinakan diri, dua hal yang kita lakukan. Itu yang harus hadir ketika kita ruku teta. Perasaan itu, dua perasaan ini harus dihadirkan ketika ruku. Apa dua hal itu? Pertama, mensucikan Allah dari kehinaan. Allah enggak hina. Kedua, mengagungkan Allah. Kitalah yang hina. Makanya kita menghinakan diri dengan cara membungkuk. Ruku itu posisi membungkuk, posisi ketika menghinakan diri di hadapan Allah. Allahnya sendiri tidak hina, bahkan Rabbiyal Azim, Rabbku yang maha agung. Itu yang menyebabkan antara ucapan doa atau zikir dalam sholat ketika ruku dengan posisi ruku itu begitu sesuai. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW atas perintah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kamu dengan menyebut Rabbmu yang maha agung. Itu dalam surah Al-Waqiah ayat yang terakhir. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau kepada Allah. Bismi rabbikal azim, dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Sejak turunnya ayat ini, beliau selalu membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, lalu merintahkan kepada para sahabatnya untuk membaca. Kata beliau dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, ya, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan berkata Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, hadza haditsun hijazin sahihul isnad. Hadis ini hadis yang sahih sanadnya. Berkata Nabi SAW, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan doa ini dalam setiap ruku kalian. Maka dalam setiap ruku kita harus membaca Subhana Rabbiyal Azim sebagai bacaan pokok kita. Sebagai bacaan pokok kita itu Subhana Rabbiyal Azim. Artinya maha suci Allah, Rabbku yang maha agung. Jadi ada dua perasaan yang harus kita munculkan dalam diri kita ketika ruku. Pertama apa tadi? Pertama, mensucikan Allah dari kehinaan. Kedua, mengagungkan. Subhana Rabbiyal Azim. Nah, ditekankan mengagungkan Allah dengan menyebut Rabb. Karena di dalam lafaz Rabb terkandung keagungan. Kita atau Nabi SAW tidak mengajarkan kepada kita membaca Subhana Ilahil Azim. Tidak. Maha suci ilahku yang maha agung. Tidak. Padahal ilah itu maksudnya Allah. Rabb juga maknanya Allah. Kenapa tidak dikatakan Subhana Ilahil Azim, Subhana Ilahil Azim, Subhana Ilahil Azim. Tapi membacanya itu Rabb, Subhana Rabbiyal Azim. Karena di dalam Rabb terkandung makna keagungan. Kita sering bahas makna Rabb artinya pencipta, penguasa, pengatur, pemberi rizki. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maha suci, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb di sini ya pencipta semua alam, pengatur semua alam, penguasa semua alam, pemilik semua alam, ya. Dan di dalam Rabb itu terkandung apa? Pengagungan. Kepada siapa? Ya kepada Allah. Makanya disebut Rabb, tidak ilah, tidak Subhana Ilahiyal Azim, tidak, tapi Subhana Rabbiyal Azim. Disebutnya Rabb untuk menghadirkan keagungan Allah, lalu setelah hadir baru disebut Al-Azim. Maha suci Allah, Rabbku yang maha agung.
Yang wajibnya sekali, selebihnya sunnah. 3 kali boleh, lebih dari 3 kali bagus. Ya, berdasarkan hal itulah maka perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ammar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika ruku agungkan Rabbmu di sana, karena perintah Allah yang terdapat dalam surah Al-Waqiah ayat yang terakhir, fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah kamu dengan menyebut Rabbmu yang maha agung. Lalu Nabi membaca ini dan memerintahkan semua kaum muslimin, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan doa ini, zikir ini, subhana rabbiyal azim ini sebagai zikir di setiap ruku kalian. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, apapun sholat sunnahnya, agungkan ketika ruku dengan membaca subhana rabbiyal azim. Nah, itulah makna dari subhana rabbiyal azim dan alasan kenapa subhana mensucikan Allah, kenapa disebut Rabb tidak ilah, dan kenapa azim itu ketika ruku. Disebut tasbih subhana untuk mensucikan Allah dari kehinaan karena kita sedang hina, sedang menghinakan diri dengan cara membungkuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan diri dengan cara membungkuk, ya. Maka ketika menghinakan diri, Allah tidak hina, disucikan subhana. Kenapa Rabb tidak ilah? Karena dalam Rabb terkandung makna keagungan Allah. Lalu Al-Azim. Kenapa Al-Azim tidak subhana rabbiyal umpamanya khabir, subhana rabbiyal sami, subhana rabbiyal basir. Tapi kok subhana rabbiyal azim? Karena posisi sedang menghinakan diri, maka kita agungkan Allah sebagai lawan kata dari menghinakan diri. Menghinakan diri artinya lawannya mengagungkan. Kita menghinakan diri, Allah yang kita ruku di hadapannya kita agungkan. Ya, ini pas banget doa ruku tersebut dengan posisi yang sedang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan tuh perasaan itu ketika ruku, dan ini yang akan menambah kekhusyuan karena penghayatannya lebih mendalam. Maka sungguh bertolak belakang apabila seorang hamba ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim tapi tidak ada penghayatan. Pikirannya ingat ke urusan di luar itu. Ingat ke takjil, menunya nanti apa ya, bingung masa itu lagi, balak-balak lagi, bosenan atau barudak itu ya. Masa kolak lagi, giung atau ya. Difikirnya di dalam sujud, di dalam ruku, di dalam sholat. Mulutnya mengucapkan subhana rabbiyal azim. Dalam subhana itu ada kesungguh-sungguhan di dalam mengucapkan tasbih. Kesungguh-sungguhan itu melibatkan seluruh unsur dalam diri kita. Unsur lisan, unsur hati, unsur pikiran. Itu semua terlibat di dalam pensucian kepada Allah. Makanya tidak lafaz tasbih tidak usabbihu rabbiyal azim atau sabbahtu rabbiyal azim tidak begitu, tapi subhana rabbiyal azim. Dalam lafaz subhana terkandung kesungguh-sungguhan, benar-benar loh, all out, mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita untuk mensucikannya, ya. Salah satu bentuk mensucikan Allah ketika ruku tersebut adanya penghayatan di sana. Baru itu sungguh-sungguh, ya. Atau kita baca puisi saja gitu ya, isinya apa tapi ekspresinya kemana, isinya sedih tapi ketika berpuisi itu sambil tersenyum, sambil ketawa ketewi, tapi isi dari puisinya itu sedih. Kan tercocoknya menunjukkan nggak ada penghayatan. Ketika berpuisi
Ekspresinya mengikuti makna dari bait yang kita baca. Baru itu sungguh-sungguh. Kalau ada lomba puisi, antara ekspresi dengan body language-nya, dengan bahasa tubuhnya, dengan isi dari puisinya dinilai oleh juri, ya. Nah, kalau ada umpah yang tidak selaras antara bait puisi dengan ekspresi dengan bahasa tubuhnya, itu menjuarakan satu dari belakang atau ya. Mungkin aja dianulir, ini mah nggak pantas jadi peserta lomba puisi, mungkin saja begitu ya. Itu puisi loh, karya orang ini Allah SWT ya. Isinya menuntut kita kesungguh-sungguhan dalam mensucikan Allah. Isinya menuntut kita untuk bersungguh-sungguh dalam mengagungkan Allah dan menghinakan diri kita sendiri. Ada ekspresi, ada penghayatan di sana. Inilah makna dari doa ruku yang kita baca, Subhana Rabbiyal Azim. Boleh berapa kali? Wajibnya sekali, selebihnya sunnah. Boleh lebih dari 3 kali, bagus ya. 10 kali, mumtaz ya. Boleh, bingit bolehnya. Lebih dari 10 kali boleh juga. Lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Bolehkah ditambah dengan Subhana Rabbiyal Azim? Boleh. Hadis tentang tambahan Subhana Rabbiyal Azim. Boleh nggak ditambah dengan wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi? Boleh. Tambahan. Kalau yang tadi kan sahih riwayat Imam Muslim. Tambahan Subhana Rabbiyal Azim sanadnya hasan. Ya. Dan boleh untuk kita baca. Dan tambahan wa bihamdihnya adalah tambahan yang hasan, dan hasan termasuk hadis yang makbul, diterima di kalangan para ulama. Boleh membaca Subhana Rabbiyal Azim saja, tanpa saja ya. Subhana Rabbiyal Azim ya, minimal 3 kali atau lebih. Boleh ditambah wa bihamdih ya. Apa makna wa bihamdi? Ini lebih menyempurnakan dari aspek makna. Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Allah Rabbku yang maha agung, wa bihamdi, dan dengan sepenuh pujian kepadanya. Tahmid ini memang pasangannya tasbih. Di mana ada tasbih biasanya dilengkapi dengan tahmid. Subhanallah wa bihamdihi, gitu ya. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ini 2 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Kalimatan khafifatani 'alal lisan. Terus habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat enteng di lisan, sangat dicintai, paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dan paling berat di mizan, di timbangan. Apakah itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tasbih dengan tahmid itu memang pasangannya klop, saling menyempurnakan. Karena apa? Karena di dalam tasbih terkandung nafi, di dalam tahmid terkandung isbat. Nafi itu menidakkan, isbat itu menetapkan. Tasbih disebut nafi karena menidakkan, mengingkari, menolak semua aib, semua kekurangan dari diri Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Makna maha suci, Allah itu nggak punya aib, Allah itu nggak punya kekurangan, Allah itu nggak memiliki hal-hal yang tidak layak bagi dirinya. Itu nafi. Wa bihamdihi, itu isbat, karena isbat itu menetapkan seluruh sifat kesempurnaan. Setelah Allah disucikan, Allah dipuji. Kenapa Allah dipuji? Karena memiliki kesempurnaan sifat. Sifat-sifat Allah begitu sempurna dengan kesempurnaan yang juga sempurna. Kesempurnaannya tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada kurang. Tasbih ya, menyangkut tentang menolak
aib-aib, cacat-cacat, kekurangan-kekurangan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tahmid, membaca hamdalah adalah menetapkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Allah Maha mendengar dengan pendengaran yang sempurna, nggak ada cacat, nggak ada kekurangan, nggak ada aib. Allah Maha melihat dengan penglihatan yang tidak ada aib, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada hal-hal yang tidak layak. Allah Maha hidup dengan kehidupan yang maha sempurna. Kita mendengar, kita melihat, kita hidup, tapi semuanya itu tidak sempurna. Pandangan kemampuan melihat kita terbatas, terhalang dinding aja sudah nggak bisa lihat apa-apa di balik dinding, atau terlalu jauh 1 kilo lebih nggak bisa lihat gitu ya, atau apa kepada yang kecil di sini banyak bakteri, banyak virus kita nggak bisa lihat. Di sekitar kita ada makhluk gaib, ada malaikat, ada bangsa jin, kita tidak bisa lihat. Allah serba terbatas lah ya. Nah terus selain itu penglihatan kita sering terganggu dengan penyakit ya. Ada plus, ada minus, ada silinder, ada kataraks, ada macam-macam, rabun gitu ya. Dan mungkin saja buta waliyadzubillah. Nggak sempurna lah ya. Pendengaran kita juga begitu. Kalau penglihatan Allah, pendengaran, hidup Allah itu semua sempurna. Kesempurnaan hidup hidup Allah tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kematian. Selama hidupnya tidak ada aib. Kalau kita hidup, waduh banyak kekurangan. Ya, menua, ya, melemah gitu dan diakhiri dengan kematian. Berasal dari tidak ada. Lalu muncul dengan banyak sekali aib, kekurangan dan cacat dan berakhir dengan kematian. Kita hidup, tapi kehidupan kita tidak sempurna. Hidup Allah mah sempurna, ya. Penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, semuanya serba sempurna. Maka layak Allah dipuji. Alhamdulillah. Kenapa dipuji? Karena memang layak dipuji karena seluruh sifatnya maha sempurna dengan kesempurnaan yang juga sempurna. Allah layak ditasbih, disucikan, maka kita bertasbih. Kenapa? Karena nggak punya cacat, nggak punya aib, nggak punya kekurangan, nggak punya hal-hal yang tidak layak. Maka setiap tasbih selalu sering kali dipasangkan dengan tahmid. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ya. Tidak apa-apa doa itu dibaca. Inilah penjelasan dari doa ruku, ya. Cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada para pendengar pemirsa untuk mengajukan pertanyaan baik lewat telepon, lewat WA, lewat SMS dan akan dipandu dengan Bapak Dadang Soekarna Hikmat Nirwana untuk memandunya. Kepada Pak Dadang silakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Alhamdulillah, pemirsa, baru saja kita simak bersama sesi materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang sangat bermanfaat. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bergabung pada line telepon di 0228686267 atau WA 8081122714776. Ada telepon barusan. Oh, mati lagi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari mana siapa Bu? Siapa di mana? Ya, saya Bu Nur dari Bandung. Silakan Bu Nur dari Cibuntu ya. Iya. Ustadz, mau nanya ini tentang ruku itu kan tangannya jari-jarinya buka ke tempurung kaki. Itu laki-laki sama perempuan sama enggak Ustadz? Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik Ibu Nur. Iya, seluruh tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk laki dan perempuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan untuk laki begini, untuk perempuan begini. Beliau hanya menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ini berlaku umum, laki perempuan sama.
Beliau tidak menyatakan kalau laki-laki cara rukunya begini, kalau perempuan begitu, kalau sujudnya begini, kalau perempuan begitu. Nggak ada perbedaan ya. Jadi sama, membedakan gerakan laki dan perempuan membutuhkan dalil yang khusus tentang hal itu. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada WA Ustaz, beberapa WA udah masuk. Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz, kalau doa ruku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu maknanya seperti apa? Syukran Ustaz. Doa tadi pernah kita bahas ya, waktu membahas tafsir surah An-Nasr ya. Jadi Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kamu dengan memuji Allah dan beristighfarlah. Sejak saat itu Nabi SAW selesai membaca doa ruku dan doa sujud yang pokok setelah Subhana Rabbiyal Azim, setelah Subhana Rabbiyal A'la, itu ditambah dengan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena Allah merintahkan 3 di dalam surah An-Nasr. Fasabbih, bertasbihlah kamu. Ya, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbu, ada tahmid, wastaghfir, dan istighfarlah. Maka 3-tiganya oleh Nabi dilakukan. Nabi menyatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Jadi doa itu dibaca dalam ruku dan dalam sujud setelah membaca doa pokok ruku dan sujud. Jadi ketika ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim dulu minimalnya 3 kali. Setelah itu baru Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma gfir. Ketika sujud juga begitu ya. Subhana Rabbiyal A'la dulu 3 kali baru Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma gfir. Ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz jawabannya. Ada telepon masuk? Silakan. Silakan, di mana, siapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Iqbal Ustaz. Di Muhammad Toha. Ya. Mangga silakan. Afwan Ustaz, pertanyaan saya mundur tentang larangan membaca ta'uz pada awal sholat Ustaz yang 2 hari yang lalu Ustaz jelaskan. Ini alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya mendapat hadiah dari Ustaz tentang buku amalan-amalan sunnah setahun, yaitu yang dikarang oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, mungkin sahabat Ustaz. Nah, di situ disebutkan juga adanya nampaknya membaca ta'uz dan basmalah itu dilakukan dalam salat Ustaz. Sedangkan keterangan yang Ustaz di dalam apa sebelum Pak? Membaca ta'uz dan basmalah dengan sir, tidak dikeraskan. Oh, dalam. Di dalam sholat. Di dalam sholat mungkin maksudnya ya Ustaz. Iya. Jadi kalau di dalam sholat boleh Ustaz? Iya. Betul. Maksudnya sebelum baca Fatihah gitu Pak ya? Ya. Kalau itu tetap disyariatkan. Yang saya maksud tidak disyariatkan membaca ta'uz itu sebelum sholat. Oh, sebelum sholat. Takbir. Iya. Jangan-jangan ada banyak yang salah paham juga. Nanti kita jelaskan lagi. Jazakallah khairan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Jadi jawaban saya kemarin tidak disyariatkan membaca ta'awudz dan basmalah ketika menjawab pertanyaan orang yang sebelum sholat ada yang membaca ta'awudz atau membaca surah Al-Falaq dan An-Nas ya sebelum sholat, bukan di dalam sholat, sebelum takbiratul ihram. Kan ada ya baca ta'awudz dulu, baca Al-Falaq, An-Nas gitu ya, itu yang tidak disyariatkan. Adapun di dalam sholat setelah iftitah membaca Fatihah ya disyariatkan ta'awudz dan disyariatkan membaca basmalah. Cuma dibacanya sir, tidak jahar ya. Gitu.
Saya yakin buku yang dibagikan tadi juga maknanya begitu, sama ya. Tidak disyariatkan baca ta'awudz dan basmalah sebelum sholat. Ingat, sebelum, bukan di dalam sholat. Wallahu a'lam. Silakan, ada telepon lagi barusan. Ya, telepon. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah ini ke WA dulu ya. Silakan Bu. Ana dari Eka dari Marga Asih Ustaz. Iya, ahlan Bu Eka. Silakan. Gini Ustaz, saya itu afwan badannya tuh gede. Jadi kalau sholat itu kalau habis ruku mau berdiri itu susah. Habis sujud apa habis ruku Bu? Habis sujud. Habis sujud. Ya, untuk berdiri itu susah. Nah, kadang lutut itu kan sakit. Terus anak itu sholatnya sambil duduk Ustaz. Cuma perasaan anak itu nggak tenang banget. Soalnya kenapa kalau anak masak bisa berdiri. Tapi kalau sholat untuk ruku, untuk sujud ke berdiri itu susah. Apa salah saya Ustaz? Gitu Iya. aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Ibu Eka di Marga Asih, barakallahu fiik. Iya. Di antara rukun-rukun sujud baik berdiri, ruku, sujud atau yang lain-lain yang mampu kita lakukan maka wajib kita lakukan. Jadi kalau ibu bisa berdiri, berdiri, jangan duduk sholatnya ya. Ruku pasti bisa ruku. Nah, kalau umpamanya pas sujud susah bangkitnya, maka ibu boleh sholat di kursi ibu ya. Siapkan kursi di belakang ibu ya. Kemudian ibu sholat tetap sambil berdiri. Karena berdiri ibu mampu. Ya. Kemudian ruku ibu mampu. Tapi pas sujud nggak mampu. Sujudnya mah gampang, jatuhnya mah ya. Tinggal ngagudubrakeun diri gitu bisa. Tapi mungkin sakit lututnya nanti atau bangkitnya yang susah. Maka itu dianggap ibu berat untuk melakukan sujud. Ya, silakan duduk di kursi lalu sujud di kursi dengan posisi bungkuk semaksimal yang ibu bisa. Itu sujudnya demikian ya. Kemudian duduk di antara dua sujud, biasa duduk di atas kursi, sujud lagi. Setelah sujud bangkit lagi berdiri, berdiri benar. Karena ibu berdiri bisa kan ya. Ruku juga bisa. Yang susah apa? Sujud ya. Maka silakan ibu sholat di kursi. Tapi jangan sambil duduk. Karena ibu bisa berdiri ya. Nah, silakan berdiri ketika berdiri, ruku ketika ruku. Tapi pas sujud silakan ibu sambil duduk di kursi. Jadi siapkan saja kursi gitu ya. Yang ibu akan pergunakan ketika sujud. Dengan demikian insya Allah bisa teratasi ya. Demikian Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ke WA dulu ya. Jazakallah atas jawabannya. Ke WA Ustaz dari anak Kanita dari Bandung. Bismillah Ustaz. Oh Kanita, anak itu kita. Kanita dari Bandung. Anak Kanita saya, meren Kanita bukan anak Kanita. Iya, anak Kanita. Iya. Ustaz mau bertanya, hukum membaca ta'awudz yang tadi itu sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat, apakah baca ta'awudz hanya di awal sholat saja atau setiap? Iya, setiap rakaat. Barakallah. Bukan di awal sholat. Awal sholat dikhawatirkan sebelum sholat, tapi sebelum baca Fatihah ya. Apakah hanya di rakaat pertama saja atau di setiap rakaat? Ulama ikhtilaf, tapi jumhur ulama menyatakan cukup di rakaat pertama. Cukup di rakaat pertama ta'awudz setelah iftitah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu bismillahirrahmanirrahim, lalu hamdalah dan seterusnya Fatihah ya. Setelah itu surat ya. Kalau baca suratnya dari awal baca bismillahirrahmanirrahim, lalu baca surat. Tapi kalau baca suratnya di tengah-tengah surat maka tidak disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, rakaat keduanya hanya bismillahirrahmanirrahim saja tanpa ta'awudz. Itu jumhur ulama. Pendapat kedua menyatakan setiap rakaat baca ta'awudz. Karena perintah Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim.
Kalau kamu membaca Al-Quran, maka ta'awudlah kamu kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, nah seperti itu. Jadi karena ini perintah setiap membaca Al-Quran, dan itu perintah itu baca Al-Quran itu ada di setiap rakaat. Ada di setiap rakaat. Maka baca ta'awud setiap rakaat sebelum baca Al-Fatihah. Adapun bukankah cukup di awal? Bismillah juga cukup di awal kalau begitu, ya. Itu pertama. Yang kedua, walaupun rakaat pertama sudah tahu, tapi rakaat kedua, ketiga dianggap bacaan baru karena sudah terseling dengan gerakan lain, sudah ruku, sudah i'tidal, sudah sujud, sudah duduk, sudah baca-baca yang lain, sehingga itu dianggap bacaan baru. Ya, sama aja dengan kita membaca Al-Quran, ya, ta'awud. Kemudian setelah itu kita selesai, kita ngopi dulu di luar Ramadan, ya. Kita nyupir dulu, nyuci piring dulu gitu, ya. Beres-beres dulu. Nanti setelah itu kita buka Al-Quran lagi, baca lagi Quran, ta'awud lagi, karena itu bacaan baru. Bukan sambungan dari yang tadi, ya. Itu adalah amalan baca Al-Quran yang baru, ya, bukan lanjutan dari yang tadi. Sama dengan sholat seperti itu, ya. Makanya pendapat yang kedua ini menyatakan baca ta'awud setiap rakaat. Kalau saya pribadi ini yang saya amalkan. Saya membaca ta'awud di setiap rakaat, ya, berdasarkan alasan yang barusan. Wallahu a'lam. Ya, kembali ke telepon, kalau ada silakan. Silakan di telepon. Masih ada tadi, masih nyambung. 02286862637, silakan. Kalau tidak ada, coba dari WA dulu. Dari WA, ya. Sudah putus. Ustaz, saya Dimas dari Osdorp, Amsterdam, mau tanya. Osdorp. Nah, Amsterdam mau tanya, bagaimana hukumnya ruku kalau tidak bisa datar punggungnya dikarenakan sakit, sedangkan kan sempurna harus tegak, kemudian sholat juga nggak bisa tegak gitu. Gimana Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Dimas di Osdorp, Amsterdam. Itu Osdorp itu daerah yang kebanyakan Muslim, ya, di sana. Hewan-hewan kita rata-rata ada di sana. Apa pertanyaannya? Bagaimana kalau punggung sakit sehingga tidak bisa diluruskan? Itu mah ada uzur atau, ya. Sholat aja yang harus sambil berdiri gitu. Tapi karena sakit, karena nggak mampu, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, ya. Kalau memang kita tidak bisa lurus karena sakit, karena struktur tulang kita memang tidak mungkin, kan, ya, fattaqullaha mastata'tum, ya. Berusahalah, bertakwalah kepada semampu yang kita bisa, ya. Kalau di luar kemampuan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Tidak apa-apa, semampunya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz jawabannya. Ya, ke WA lagi terus. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah ada di Johor, Malaysia. Mau tanya Ustadz, sholat qobliyah duhur yang 4 rakaat, apakah ada dalilnya dilakukan dengan cara duduk tahiyat awal? Karena sebagian saudara muslim kita melakukan hal itu. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Berarti menyerupai sholat duhur gitu, 4 rakaat, terus ada tahiyat awal. Iya, tidak ada dalil yang seperti itu. Lebih utama nih dua-dua, ya. Dua-dua, tidak 4 sekaligus tanpa tasyahud awal, tapi dua-dua. Karena Nabi SAW kadang-kadang melakukan itu 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat sisanya di rumahnya, ya. Itu yang dimaksud 4 rakaat. Karena apa? Karena seutama-utama sholat sunnah adalah 2 rakaat. Jadi sebaiknya 2 rakaat salam, lalu bangkit lagi, lalu 2 rakaat lagi, salam lagi. Dan 2 rakaat ini boleh dipisah. Yang 2 pertama di masjid, yang 2 kedua di rumahnya, ya. Dan itu menjelaskan bahwa 4 rakaat itu 2 salam. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz jawabannya. Belum ada telepon lagi Ustaz. Ya, berebut itu teh. Dari WA lagi. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Cynthia dari Bekasi, afwan Ustadz, apabila dalam ruku dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran, bagaimana apabila dalam sujud membaca doa yang sumbernya dari Al-Quran, karena diperbolehkan banyak berdoa dalam sujud. Syukran Ustadz. Ya, dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Bagaimana kalau kita berdoa tapi diambil dari ayat Al-Quran? Boleh dengan 2 syarat. Syarat pertama adalah langsung mengambil lafaz doanya. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab kalau dalam ayatnya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Wa minhum, di antara mereka man, ada yang yaqulu berdoa bla 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 rabbana atina. Wa minhum may yaqulu, jangan dibaca ya, langsung rabbana atina fid. Terus contoh dalam Al-Baqarah terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Nah itu kita ambil langsung rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. La yukallifullahu-nya jangan dibaca ya. Jadi pertama langsung ambil lafaz doanya, kedua meniatkan berdoa dan tidak niat membaca Al-Quran. Ya, jadi boleh. Wallahu a'lam. Silakan lagi, ada telepon yang masuk. Masih nyambung? Halo. Halo. Ya, silakan Siapa, Pak. dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Lutfi Ustaz dari Bekasi Ustaz. Silakan Lutfi, Bekasi. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fika barakallah. Dalam pembahasan sebelumnya Ustaz, dalam larangan-larangan berdoa, maaf Ustaz dikoreksi kalau salah. Anda Iya. mendengar Ustaz mengatakan sebuah hadis. Hadisnya itu berbunyi, akan muncul di suatu kaum dari umatku yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci. Yang ingin Anda tanyakan Ustaz, berlebih-lebihan dalam bersuci itu seperti apa Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Iya. Yang kedua, anak itu punya ibu Ustaz, dan ibu itu apabila dalam beribu gitu Ustaz di kamar mandi bersuci itu lama sekali Ustaz. Begitu mau sholat dia balik lagi ke kamar mandi, katanya terasa ada yang keluar gitu Ustaz dari buburnya itu, perasaan saja, dan itu pun diingatkan berkali-kali oleh anak-anaknya. Kemudian tapi tetap masih seperti itu Ustaz. Dan ibu pun menyadari bahwa itu adalah katanya penyakit was-was. Nah, yang ingin Anda tanyakan, bagaimana memberi pengertian kepada ibu Ana supaya mengerti, yang ibu Ana sendiri pun mengerti kalau itu adalah penyakit was-was gitu Ustaz. Begitu Ustaz, kira-kira Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lutfi di Bekasi ya, barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana contoh berlebih-lebihan di dalam bersuci? Ya, bersuci itu ada 3. Pertama wudu, kedua tayamum, ketiga mandi. Ya, ada lagi istijmar atau istinja. Istijmar itu cebok dengan batu ya. Yang dimaksud dengan wudu ada tata caranya, bilangannya maksimal 3 kali. Boleh sekali-sekali, boleh 2 kali, 2 kali, boleh 3 kali, 3 kali. Tapi nggak boleh 4 kali atau lebih ya. Tayamum juga ada caranya, mandi juga ada caranya dengan ukuran air yang juga sudah ditentukan ya. Ketika bilangan membasuh melebihi dari yang disyariatkan, seperti 4 kali, 5 kali ya, itu dianggap melebihi batas, berlebih-lebihan. Atau umpamanya ketika disuruh membasuh sampai umpamanya kedua sikutnya, lalu dibasuh sampai kedua lengannya ya. Ketika disuruh membasuh sampai membasuh kaki sampai ke kedua mata kaki ya, tapi dia membasuh sampai ke tuur tanaun
ke lutut atau apa sampai ke pahanya ya. Seperti itu. Ketika umpamanya mengusap, diperintahkan, dicontohkan mengusap kepala ya. Cukup 1 kali, tapi kemudian dia mengusap lebih dari 1 kali atau bahkan diusap rasanya kurang afdol. Akhirnya bukan diusap tapi diguyur rambutnya, dibasahi dengan amat sangat basah ya. Itu yang dimaksud dengan berlebih-lebihan. Maka itu yang tidak boleh. Dan akan ada muncul orang seperti itu ya. Berdasarkan hal itulah cukupkan diri kita berwudu dengan tata cara wudu yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak berlebih-lebihan. Termasuk juga dalam hal tayamum. Tayamum itu cukup boleh dalam satu hadis dengan 1 tepukan ya. Mashatan wahidatan, lalu 1 tepukan itu diusapkan ke ke wajah, kemudian langsung ke telapak tangan, ke pergelangan tangan sampai ujung jarinya dengan sela-selanya ya. Ada yang sampai sikut, ada yang menepuknya sampai 3 kali segala macam. Itu bahasa kitanya lebay, berlebih-lebihan, melebihi dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ingin meraih kesempurnaan dengan cara yang melebihi yang ditetapkan oleh syariat. Akhirnya bukan sempurna tapi malah keliru dan salah ya. Nabi SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi tidak mencontoh aku dalam mengamalkan itu, maka itu amalan tertolak. Wudunya tidak contoh Nabi SAW, melebihi dari apa yang dicontohkan ya. Tayamumnya juga melebihi dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka itu tertolak. Itu yang disebut dengan berlebih-lebihan. Kedua, ibunya tadi ada kasus sering merasa keluar angin, padahal tidak pasti ya. Dan ibunya menyadari itu was-was. Coba bilang ke ibu, Nabi SAW pernah mengatakan itu. Itu disebut oleh Nabi dengan sebutan kentut setan ya. Jadi ada perasa seperti ada yang keluar tapi nggak yakin. Maka kata Nabi SAW, jangan kamu batalkan sholatmu sampai kamu mendengar suaranya atau mencium baunya. Kalau salah satu di antara 2 ini nggak ada, maka berarti tidak batal ya. Umpamanya rasanya ada keluar ya, tapi nggak ada bau dan nggak ada suara, maka itulah yang disebut dengan kentut setan. Maka jangan dibatalkan. Nabi SAW menyatakan, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada apa yang tidak membuat kamu ragu ya. Tadi yang tidak kita ragu, kita yakin sudah berwudu, sudah yakin. Terus muncul perasaan was-was, ragu-ragu, batal nggak. Nah, maka tetaplah dalam apa yang kita yakini, yaitu sudah berwudu ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kalau kita sudah yakin sudah berwudu, sudah yakin wudunya, lalu muncul was-was atau ragu, batal nggak, berarti nggak batal. Tetaplah dalam keyakinan yang tadi, yaitu sudah berwudu. Kasih kabar ke ibu seperti itu. Ini tuntutan Nabi SAW ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi yang terakhir telepon ya. Halo. Mati ya. Mati udah putus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Vini di Sarijadi. Apakah benar bahwa doa sesudah dzikir sholat fardu agar tidak dirutinkan? Apakah benar bahwa doa sesudah zikir sholat fardu agar tidak rutin? Berdoa seusai zikir atau zikir? Ya, berdoa sesudah zikir ini. Iya. Doa sesudah zikir. Tidak benar. Ya, boleh rutin. Jadi perintah atau anjuran untuk berdoa ba'da sholat adalah perintah atau anjuran yang disepakati oleh para ulama, termasuk salah satu di antara momen dikabulkannya doa. Yang jadi masalah angkat tangan atau tidak itu ya, yang jadi masalah ya. Karena Nabi SAW tidak mengangkat tangan ketika berdoa usai sholat fardu.
Itu yang dipermasalahkan. Adapun berdoanya tetap dianjurkan. Jangan sampai karena tidak mengangkat tangan tidak berdoa. Jangan sampai seperti itu. Ya, silakan berdoa walaupun tidak dengan mengangkat kedua tangan ketika berdoanya. Wallahu a'lam bishawab. Bonus 1. Udah Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Indri di Cicadas mau bertanya, ketika mau bersujud mendahulukan tangan atau kaki, mendahulukan tangan atau kaki dulu ketika meletakkan ke tempat sujud? Terima lutut kasih. meren, bukan kakinya. Ya, di sini kaki. Apa dua lutut dulu, apa dua tangan dulu? Ulama ikhtilaf, ya. Ulama ikhtilaf. Ikhtilafnya adalah tentang penilaian hadis bahwa jangan kalian sujud seperti sujudnya unta, yaitu mendahulukan lutut kemudian barulah kedua tangan. Jangan seperti itu. Artinya kedua tangan dulu baru lutut. Dan hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Dan itulah yang benar. Melakukan kedua tangan dulu baru kedua lutut. Ada sebelum generasi Imam Ibnu Qayyim tidak ada yang menyebut bahwa ini munqalib. Baru Imam Ibnu Qayyim menyatakan hadis ini munqalib. Munqalib itu terbalik, ya. Karena realitanya, kenyataannya unta kalau dari berdiri mau duduk nih. Apakah melipat kaki depan dulu apa kaki belakang dulu? Ternyata kaki depan dulu. Kalau ini saya buktikan langsung, melihat berkali-kali gimana caranya si unta duduk, betul. Kedua kaki depan dulu baru kedua kaki belakang. Tidak pernah kaki belakang dulu baru kaki depan, nggak pernah. Itulah, jadi duduk unta itu mendahulukan dua kaki depan baru kaki belakang. Padahal Nabi menyatakan jangan seperti unta, yaitu mendahulukan lutut baru kedua tangan. Jangan, tapi tangan dulu. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan munqalib karena unta itu kaki depan terlebih dahulu. Sebelum generasi Imam Ibnu Qayyim semuanya sepakat bahwa yang benar adalah kedua tangan dulu, ya. Kenapa? Karena kesalahpahaman tentang mana yang dimaksud kaki unta dan tangan unta. Karena bukan orang Arab melihat sekali dua kali, oh unta itu dua kaki depan dulu, lalu berita hadis tadi munqalib, terbalik tuh matannya. Isinya, kontennya, redaksi, susunan kalimatnya berarti terbalik. Nah, yang terbalik itu apakah Nabi yang salah ucap, atau sahabat yang salah kutip, atau para ulama sebelumnya yang salah kutip? Nggak ada yang salah. Nabi tidak salah, para sahabat tidak salah, dan ulama-ulama setelahnya tidak keliru. Yang keliru adalah pemahaman tentang cara duduk unta. Jadi syair-syair yang berkaitan dengan unta itu kalau menendang itu dengan kedua kaki depan, dan itu yang disebut dengan kakinya, ya. Makanya tidak terbalik, tidak munqalib, ya. Jadi yang benar dahulukan kedua tangan baru kedua lutut, ya. Tapi tidak dipungkiri ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang kedua tangan dulu, ada yang kedua lutut dulu. Itu ikhtilaf yang ma'ruf, yang dikenal di kalangan para ulama, ya. Dan kita tidak perlu untuk mempermasalahkannya. Kita ambil mana yang keterangannya menurut kita lebih kuat, dan ihtiram, hormat kepada pendapat yang kita tidak ambil, ya. Jadi itu. Adapun yang saya lakukan, saya melakukan kedua tangan dulu, baru kedua lutut, dan sebaliknya ketika akan bangkit dari sujud, saya mengangkat kedua lutut dulu sebelum kedua tangan dulu, kecuali kalau saya bermakmum kepada orang yang mendahulukan lutut daripada tangan ketika akan sujud, saya mengikuti imam berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam dijadikan untuk diikuti, ya. Demikian, ya, cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.